Bentar. Belum muncul. Oke, saya ini akan coba bikinkan yang kemarin tes ini ya, Kolmogorov Smirnov ya, yang tugas minggu sebelumnya. Ini kan sintaksnya ya betul kayak gini ya, cocok tidak? Dari CDF-nya, lalu ini PDF-nya, ini waktu membangkitkan datanya. Ya, cocok ya, tugas yang kemarin, minggu lalu, minggu sebelumnya. Nah, dari sini coba bangkitkan data, gitu ya. Nah, dari fungsi yang ini, nah tahap pertama di tes global Smirnov kan data diurutkan ya, data diurutkan, lalu lihat ini apa, tahap-tahapan yang sebelumnya. Kemudian hitung nilai CDF-nya. CDF berdasarkan yang hasil tadi bangkitan tadi. Kita sesuaikan ini. Kemudian yang ini empiriknya ya. Nah, penghitungannya kemarin ada DN plus gitu ya. Seperti ini. Jadi per N gitu ya. I per N. Nah, kalau yang DN minus yang I minus 1 per N. Nah, dari sini dicari maksimum dari nilai D ini yang didapat dari sini. Nah, ini nilai statistik Kolmogorov-Smirnovnya. Jadi seperti langkah-langkah yang ini, mana kemarin di awal. Nah, kayak gini. Data setelah diurutkan, dihitung CDF-nya ya, ini CDF-nya. Lalu ini dihitung maksimum nilai maksimumnya dari D plus dan D minus. Yang ini empirisnya I per N dan I minus 1 per N. Kemudian hitung D-nya. Nah, D-nya ini statistiknya. Kayak gitu. Nah, ini yang kita hitung sendiri ini ya, nilai statistiknya. Yang ini dari hasil program, ini hasilnya. Dari apa? Function gitu ya. Sama hasilnya. Ada pertanyaan? Bisa ngikuti alurnya kan ya? Oke ya. Bisa dicoba ininya apa? Fungsinya. Nanti ini bisa disesuaikan fungsinya kan. Fungsinya CDF-nya apa kan untuk menyesuaikan tergantung fungsi apa yang nanti dicoba dibangkitkan gitu kan. Yang mau diuji sesuai distribusi apa gitu ya. Ini bisa menyesuaikan. Ini kebetulan saya pakai yang tugas yang dulu itu. Nah, kalau ini membuat plotnya,
plot dari CDF tadi gitu ya. Ya kayak gini plotnya. Nilai yang maksimum di sini. Yang antara jarak antara empiris dan teori ya seperti ini. Ini bentuk dari CDF-nya. Ini sintak untuk membuat ininya gambarnya. Berarti ini bikin plot CDF-nya gitu ya. Ini kurva teorinya, ini yang empiris, ini yang teorinya. Nah, ini untuk yang mendapatkan ini garis ini biru ini, yang maksimum di mana gitu. Lalu rook ini untuk yang di bawah ini, garis di bawah ini. Ini untuk legendanya, yang ini. Lalu berikutnya yang run above and below gitu ya, below mean, dan yang itu kayak gini. Sorry, ini run yang up down ya, ini yang up down. Ini kan ngitung kemarin itu kan ngitung runnya kan dicari yang apa lebih besar ya, naik lalu turun gitu ya, yang up and down ini salah judulnya, ini yang up and down. Ini untuk mendapatkan runnya gitu, mau coding dari angka menjadi, kalau saya bikin 1010 gitu ya, bisa ke 0101 nggak apa-apa. Jadi plus minus plus minus plus minus itu sampai saya lambangkan 01. Lalu untuk mengetahui jumlah runnya pakai ini RLE ini untuk mendapatkan nanti jumlah runnya. Jadi dari sini jumlah run semuanya ada B ini. Oh, sebentar. Aku tukar ini, sorry. Oh, ini yang keliru, sorry, saya tak ganti ya. Tahu di mana? Kelirunya di mana tahu? Ada yang tahu?
Saya tampilkan ini saja ya, sebentar. R-nya aja. Oh, suaranya kecil ya? Nggak kedengar suaranya? Ya lumayan. Ya sudah lumayan. Jelas, Pak. Oke. Jadi saya share R-nya aja langsung ya. Bentar. Jadi yang ini up dan down ini kan. Under itu. Terhapus tadi. Nah ini. Kan ini tadi saya ulang ya. Ini untuk mendapatkan kode 0101 plus minus mana yang lebih kecil, mana yang lebih besar gitu ya. Nah dari sini, nah ini tadi kebalik ininya. Ini harusnya yang di sini. Nah dari ketemu ini baru ngitung nilai R ini untuk mendapatkan runnya pakai perintah ini. Nah, sehingga dapat nilai, jumlah runnya ada berapa, ini nilai A. Nah dari sini ketemu nilai N-nya. Nah ini berarti panjangnya banyak datanya ya, N-nya ini. Nah, A ini jumlah run-nya, ini jumlah run. Nah dari situ kita secara rumusan ada nilai mu dan didapatkan rata-rata mu-nya adalah ini. Lalu variannya, dan ini 16 kali N dikurang 29 per 90 ya. Nah dari sini dihitung Z-nya, normal ya, sehingga terbentuk normal standar. Normal standarnya A minus A kali akar dari varian gitu ya. Nah ini mendapatkan p-value-nya. Ini mendapatkan p-value-nya. Nah ini 2 kali p-nom. P-nom itu fungsi untuk mendapatkan CDF ya. Pakai p-nom normal ya. Nah ini karena ini ujinya dua sisi, itu dua sisi ya, detail ya. Di sini caranya minus diabsolutkan, Z diabsolutkan, tapi dikasih minus supaya dapat yang bagian bawah. Ada pertanyaan sampai sini? Ini sesuai langkah-langkah yang di teori kemarin ya. Nanti hasilnya tadi sudah sama dengan kalau kita pakai paket itu sudah sama hasilnya. Nah, kalau yang sebentar. Ini run above dan below ya. Yang below, run above below min. Nah ini bersama. Nah ini dicari
mana sih yang lebih ini nggak perlu, mana yang di bawah rata-rata gitu ya, di bawah rata-rata kan dapatnya kan true false ya, true false. Nah ini baru dicari sama ini jumlah runnya berdasarkan ini ya, juga tadi mirip tinggal B lah, tinggal kalau di rumus yang below kan ada jumlah N1-nya, N1 berapa, N2 berapa gitu ya. Nah, baru dihitung UB-nya, varian B-nya. Berdasarkan rumus yang sudah ada, nah, lalu nilai Z sama ini nilai Z-nya, jadi yang normal standar gitu. Nah, dari sini dihitung p-value-nya. Ada pertanyaan? Kira-kira bisa dari sini ngitung manualnya sesuai tahapannya. Bisa tidak? Halo? Gimana? Bisa ya? Yang penting ikuti langkah tahapan ini, enggak misalkan eh, saya kasih soal misalkan ada 10 angka gitu, bisa ngitung manual ya kira-kira sesuai tahapan ini. Ya nanti bisa dicoba. Yang bukan program ya, secara manual. Mungkin pakai kolom gitu ya. Kalau program kan gampang tinggal ngeran saja, tapi tahapan mungkin secara langkah-langkah manualnya itu seperti apa penghitungannya. Yang mungkin agak repot kan mungkin menghitung ini ya, menghitung jumlah uh, mengidentifikasi runnya gitu kan. Nanti dapat run berapa gitu kan. Kalau manual mungkin kalau angka nggak banyak mungkin bisa. Nah kalau sudah ketemu runnya, ini kan runnya ada di setiap pengamatan di kode plus minusnya. Kalau di sini 01 satu kodenya. Dan nanti diketahui dari sana jumlah runnya berapa. Nah kalau sudah ketemu jumlah runnya, tinggal masukkan ke rumus saja. Sama ini juga jumlah runnya, kalau ini kan berdasarkan naik turunnya. Kalau ini yang penting di bawah rata-rata dan di atas rata-rata gitu. Kodenya bisa sembarang. Nah setelah itu ya tinggal ketemu jumlahnya, runnya itu berapa, lalu yang di bawah berapa dan di atas berapa. Nah tinggal masukkan ke rumusnya, nah ini ketemu. Kalau saya share ke ini ya, ke chat ya.
Oke, silakan dicoba dulu gimana, jalan nggak? Coba Mas Azam, coba share screen. Bisa atau tidak? Coba. Saya, Pak. Ya, silakan. Mas Azam, ya. Bisa Iya, share Pak. screen. Iya, Pak, bentar. Sudah terlihat, Pak, ya? Sudah terlihat. Tim, bangkitkan datanya. Oh, belum tak bagikan ya, sebentar. Yang bangkitkan datanya ya. Oke, sudah ada bangkitkan data. Ini, Pak, ya? Ya, itu kan sama dengan tugas yang kemarin kan? Yang tugas yang dulu itu. Ya, bisa pakai yang dulu Mas Azam punya. Iya, Pak. Cuman yang ini kan fungsinya beda gitu, Pak. Yang di PPT ini. Oh, beda di PDF-nya. Nggak apa-apa, nggak kepake. Nah, kalau mencoba ini pakai KS Test gimana? Tahu? Coba langsung Mas Azam. Gimana, Pak? Suaranya Pakai Kolmogorov Smirnov Test.
langsung di komen aja, di konsol aja, di konsolnya. Langsung. ks.test gitu, .test. Nah, apa datanya tadi egg ya? Kasih nama egg ya? Ya, egg, koma, ya egg, datanya egg. Koma, bukan, koma. Nah, baru ini apa? Tanda petik, petik. Ya. Fungsi ini tadi CDF-nya, tadi CDF-X ya, CDF-X. Nah, ketika jadi CDF-X gitu. Berarti nama fungsinya, oke. Enter aja, bisa nggak? Bentar, Pak. Nah, bisa ya. Kan nilai D-nya sama kan sudah. Iya, Pak. Jadi kalau uji-uji yang lain, misalkan normal ya tinggal diganti di R itu fungsinya apa? Penom ya, penom, lalu minnya berapa, SD-nya berapa gitu. Ya, coba kalau tes normal gimana? KS test, ks.test, tahu nggak yang ujinya? Fungsi untuk CDF normal, tanda petik dulu, penom, pakai P, ya, nom. Baru geser dulu, sudah. Kalau itu standar minnya 0 apa? Ya nggak apa. Jadi kalau ditentukan minnya bisa ini koma, min berapa gitu, min ya, 0 gitu, bisa 0 atau SD-nya 1. Sama hasilnya, tadi standarnya kan memang 0. Iya, Pak. Karena 01 ya, Pak. SD 1, SD sama dengan 1. Iya. Ya, ya gitu caranya. Yang penting kalau fungsi-fungsi yang lain tergantung inputnya apa ya, menyesuaikan nanti. Kalau gamma apa ya nanti menyesuaikan. Ya, itu kalau pakai paket ya. Tapi kalau cara manual tadi caranya kayak gitu. Biasanya tahapan-tahapannya sesuai algoritmanya tadi. Oke, yang tadi rantes gimana? Yang rantes data sudah belum, berarti belum download, belum diinstal test toolnya. Nggak apa-apa, nggak usah, nggak apa-apa. Ada sudah. Oh ada ya, sudah ada ya. Di R dulu. Nah, itu jalankan. Berarti itu Apa, Pak? kan apa? Tidak mentolak nol ya. Jadi random kan dari sisi uji yang pertama, yang kedua tadi belum dilihat. Oke gitu. Baru itu yang sempat saya bikin, saya buat. Kalau yang run berikutnya yang selesai panjang itu, ya silakan bikin dari sana. Kan yang penting kuncinya di menentukan run kan, eh, mana yang jadi run plus minusnya itu. Apakah yang di bawah rata-rata atau yang naik turun, nah itu kan nanti sesuaikan. Kalau di yang
running ujian yang ketiga ya. Itu belum saya buat. Silakan kalau mau buat itu. Sudah Mas, terima kasih. Tapi Ya, jalan juga. Oh, tadi kalau Gorosinosnya belum ya? kenapa? Kalau mau Gorosinosnya belum ya? Kalau mau Gorosmirnov. Iya Pak, tanya. Yang tadi sih Pak, yang ini kalau harus Gimana? Yang ini kan kalau Gorosmirnov kan yang ini. ya, KSTN kalau Gorosmirnov sudah. Runnya pilu tadi sudah ya. Ya udah berarti udah semua. Ya, ini kalau Gorosmirnov ini. Jadi coba ini bikin manual eh, bikin 10 data gitu ya. Bisa boleh pakai Excel kolom per kolom ini bikin untuk kolom ini gitu ya. Nanti biar tahu alurnya. Oke, makasih. Kira sudah. Bisa ditutup. iya Pak. Oke. Oke, saya ini ya, saya keluar sebentar, nanti masuk lagi. Ini sepertinya agak masalah ini. Saya keluar dulu ya.
Baik, saya maaf, sekarang sudah jelas suaranya? Atau masih sama? Sudah? Oke. Nggak tahu kenapa ini kira-kira ya. Apa drivernya? Oke, lanjut yang pembahasan hari ini kita akan membahas tentang Monte Carlo, metode Monte Carlo. Jadi Monte Carlo sebetulnya ini metode lama ya. Jadi zaman Perang Dunia kedua dulu. Jadi Monte Carlo itu sebetulnya nama dari sebuah kota di Monaco. Nah, di sana itu pusatnya kasino, berarti perjudian. Nah, sebetulnya kan judi itu kan memang apa? Ada suatu pola acak ya di sana ya. Jadi bilangan-bilangan yang muncul di judi gitu kan bersifat acak ya. Kalau normalnya harus bersifat acak. Kayak misalkan lempar dadu gitu kan, muncul angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu kan bersifat acak. Kalau ini seimbang gitu ya. Termasuk juga alat-alat judi yang ada di kasino itu juga ada hasil sifat acaknya. Nah, teknik simulasi komputer itu juga menggunakan sifat-sifat acak tadi sehingga ada unsur peluangnya di sana. Di bersifat random sehingga yang random itu punya distribusi, nah situ punya peluang di sana. Nah, prinsipnya dari percobaan random itu kan, suatu percobaan itu, satu percobaan diulang terus. Nanti kayak dadu dilempar 1 kali, kedua berapa, kedua berapa, ketiga terus. Nanti peluang muncul masing-masing angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu nanti muncul di dalam jika tak hingga sampai tak hingga banyaknya pengulangan itu kan masing-masing peluang dari angka dadu muncul kan 1/6 gitu ya. Kalau koin setengah kayak gitu. Dan tentunya ya namanya kasino itu kan bisnis. Jadi dalam jangka panjang ya sudah dihitung peluang untuk mendapatkan kemenangan itu berapa. Dan yang judi itu ya nanti sebenarnya banyak unsur kalahnya juga ada. Tapi kan bersifat random. Kalau yang tanpa diatur bersifat random. Jadi berdasarkan ini kenapa disebut metode Monte Carlo dinamakan Monte Carlo yaitu karena sama-sama ada unsur random di sana. Jadi bilangan acaknya yang digunakan di simulasi ini bersifat random. Nah, seperti sudah kita bahas sebelumnya. Nah, teknik ini dikembangkan awal mulanya oleh Pak Stanislaw Ulam, jadi seorang ahli matematika. Bahkan sekarang namanya juga dijadikan sebuah nama program, STAN namanya. Itu juga diambil dari Stanislaw Ulam ini, Pak Ulam. Nah, dari
permainan itu saya tertarik menggunakan membuat suatu pembagitan bilangan random awalnya. Tadi awal-awal ada pembagitan bilangan random ya dari sini awal mulanya. Itulah kenapa yang suatu metode yang menggunakan bilangan acak dinamakan pakai itu Monte Carlo. Ada suatu studi yang mengkaji suatu simulasi dari suatu metode namanya studi Monte Carlo. Silakan googling, ada Monte Carlo study gitu. Jadi kan namanya, masih ingat apa itu suatu percobaan random? Percobaan acak. Ya, waktu di ilmu peluang. Jadi kan suatu percobaan kan ini kan, kalau kita belum melakukan, kan kita belum tahu itu keluarnya hasilnya apa gitu kan. Jadi tahunya itu ya setelah dilakukan. Nah, jadi kalau masih belum dilakukan masih ada beberapa kemungkinan kan. Kayak dadu mungkinnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 titiknya itu. Tapi kan belum tahu muncul angka berapa. Tahunya setelah dilakukan percobaan baru muncul. Sekali lempar, oh ada muncul titiknya 1 gitu. Lempar lagi, oh 1 lagi, ya segitu. Sifatnya random. Tahunya setelah dilakukan baru kita tahu hasilnya. Intinya gitu. Kalau percobaan. Nah, hasil percobaan random ini datanya itu bersifat random ya. Jadi beberapa simulasi yang di Monte Carlo ini diterapkan ke statistik ya. Di selain statistik ya banyak di bidang-bidang lain. Tapi di statistik banyak juga diterapkan. Misalnya mau mengkajikan ini, kalau kita mengumpulkan data secara langsung, kan mungkin perlu banyak biaya ya. Ya seperti dulu waktu di awal-awal kita sebutkan manfaat simulasi apa gitu kan. Nah, yang dalam hal ini misalkan kita mau mengkaji efek dari suatu regresi. Regresi ketika asumsinya ada yang dilanggar. Misalkan bagaimana sih efek dari kalau ada heteroskestastis, efeknya ke parameter seperti apa, biasnya terkait efisiensi gitu, bisa efisiensi dari parameter tadi, di varian, tentang intervalnya, tentang uji hipotesisnya. Lah seperti itu bisa dikaji melalui simulasi Monte Carlo. Nah, nanti yang untuk tugasnya bisa mengkaji seperti itu. Jadi kalau misalkan ada regresi, kalau ada pencilan itu kayak gimana. Atau mau mengkaji misalkan sudah belajar NN misalkan, kalau pada beberapa kondisi data seberapa bagus NN tadi diterapkan, itu bisa pakai simulasi. Nah, nanti tugasnya bisa seperti itu. Mau mengkaji hal-hal seperti itu boleh, silakan. Saya kasih contoh kan di classroom itu. Di bebas nanti tugasnya seperti apa. Boleh mengkaji seperti itu, boleh. Nah, di zaman yang sederhana itu, Monte Carlo ini dipakai untuk memprediksi nilai Pi gitu, memperkirakan nilai Pi. Jadi kan ini ada suatu lingkaran ya, ada suatu lingkaran.
Artinya kalau kita bangkitkan titik-titik yang banyak gitu kan, berapa yang masuk di lingkaran gitu kan, dan mana yang di luar. Nah dari situ kan kita bisa menghitung luas lingkarannya. Dari situ kan kalau semua titik dimasukkan kan lingkaran itu terisi penuh gitu ya. Nah dari sana dari tahu rumusnya lingkaran, nah dari sana kita bisa mendapatkan nilai pi-nya. Di rumus lingkaran ada unsur pi-nya kan ya. Ya dari sisi ini kan berdasarkan rumus lingkaran ini ada, lalu di batas ininya ada luas kotak. Nah nanti kita bisa dapatkan nilai pi-nya berapa. Kan banyaknya titik, kan ini ada titik semua. Ada yang masuk di kotak tapi di luar lingkaran, ada yang di dalam lingkaran. Dimensinya kan diameternya 2R ya, D-nya 2R, jari-jarinya R. Lalu luasan PR kuadrat, luas kotaknya kan 2R kali 2R 4R kuadrat. Nah untuk rasio dari titik dalam lingkaran dengan semua titik itu kan luas lingkaran dibagi luas lingkaran dibagi luas kotak gitu kan ya. Nah, dari rumus ini bisa kita rasiokan. Nah, ketemunya pi per 4. Berarti dari sini pi itu adalah 4 kali, bisa didekati dengan 4 kali ini banyak titik dalam lingkaran kali banyak semua titik. Nah, itu yang dasar untuk memperkirakan pi pakai metode Monte Carlo. Jadi kalau algoritmanya bisa kayak gini, gambar 1/4 lingkaran, radiusnya 1. Kita bisa menggambar kurva Y dengan akar seperti kuadrat. Lalu membuat daerah bujur sangkar dengan sisi pada kuadrat yang pertama dengan salah satu titik pada 0. Jadi yang pada ini kuadrat tengah-tengahnya gitu ya. Lalu membuat bilangan random titik tersebut. Berarti random ke sini dan ke sini, antara di sini sampai atas, sini sampai sini. Gitu ya. Nah, lalu nanti kan kita bangkitkan dari sini ke sini, dari sini ke sini kan ada yang masuk lingkaran, ada yang posisinya di luar. Nah, dari situ nanti kita bisa dihitung. Kalau sintaks R-nya sudah saya bagikan, ada linknya kan di Classroom ya. Ada linknya di sana, ada sintaksnya di sana. Berikutnya menghitung integral. Nah, integral ini kan kalau yang sederhana mungkin bisa ya langsung ya. Tapi dalam beberapa hal integral yang mungkin malah integral sampai lapis berapa gitu. Kalau 1 kali integral mungkin nggak susah. Mungkin sampai 3 kali, 4 kali integral lah, itu nanti malah repot. Secara analitik itu kadang sulit. Ya kadang nggak mau pakai cara numerik ya. Nah, pendekatan numerik ini bisa ya didekati dari Monte Carlo ini. Bisa pakai pendekatan Monte Carlo. Jadi misalkan integral dari batas bawahnya A gitu ya. Batas bawahnya A, batas atasnya B. Nah, ini ada suatu fungsinya. Nah, misalkan terdapat C dan D, jadi ada C dan D gitu ya. Sedemikian hingga fungsi fx ini dan
A adalah wilayah yang dibatasi oleh kurva fx pada bagian atas dan kotak AB kali CD, maka I sama dengan A ditambah C kali B min A. Nah, A adalah luas area A. Nanti untuk memperkirakan A, di yang ini ya, untuk memperkirakan A, bayangkan kita melempar suatu dat ke kotak dari A ke B, A kali B dari sini, lalu ke C dan D. Dari sini ke sini. Nah, pertemuan ini kan ketemu di sini. Di A dan B, C dan D. Nah, kalau ini diisi titik-titik dibangkitkan dari A ke B, lalu yang antara C dan D gitu kan, ketemunya kan di posisi mana gitu ya. Ketemunya di posisi mana. Itu ada kuadran berapa. Nah, nanti ada yang di sini, ada yang di sini lah. Nanti bisa ketemu rasionya itu bisa dihitung nilai luas dari integralnya. Jadi secara rata-rata proporsi yang jatuh di area A akan diberikan oleh luas A dibagi oleh luas kotak. Jadi luas A ini dibagi luas kotak semuanya. Di B min A kali D min C. Sama kayak tadi kan, sama kayak tadi lingkaran tadi ya. Nah, cuma ini dari kotak ini, lalu yang ada yang nanti masuk di sini yang luas, di sini yang tidak. Sehingga jika X bangkitkan antara U, A, dan B, nah, mungkin bisa diingat yang kemarin yang waktu acceptance rejection ya kan seperti itu kan, ada tolak, ada yang ditolak, ada yang tidak gitu kan, ada yang diterima. Nah, tadi prinsipnya bangkitkan ini kan, bangkitkan A dan sampai B, lalu C sampai D. Nah, pertemuannya nanti posisi di mana? Kalau di sini, kalau di sini ya di sini. Kalau waktu AR dulu kan ketika di sini terima, sini tolak ya, seperti itu prinsipnya. Jadi luasnya ini ya dengan tadi dari hasil titik-titik tadi nanti ya ketemu luasnya dari integral itu berapa. Seperti itu. Jadi dengan mensimulasikan X dan Y, kita dapat mensimulasikan Z, dan dengan mensimulasikan Z secara berulang, kita dapat memperkirakan dari IZ. Jadi kita bisa menghitung I gitu. Dengan Z itu peluang dari sini tadi ya, Z itu peluang dari 1 jika Y kurang dari Fx. Berarti maksudnya di bawah area tadi ya, dan 0 lainnya. Ya mirip kayak KR kemarin prinsipnya. Lalu bisa juga tadi yang hit and miss ya, hit and miss. Nah, ini bisa dari ini integral menurut Riemann. Integral menurut Riemann. Nah, saya rumuskan ini adalah I sama dengan 0 sampai n-1 fungsi dari A plus I kali B min A per N kali B min A per N. Yang ini yang B min A per N. Nah, ini fungsi, yang ini B min A per N ya. Nah, di sini fungsi dari ini tadi, fungsi ini. Fungsi B min A per N ini. Jadi kan terbentuk kotak-kotak gitu ya, terbentuk kotak-kotak. Jadi misal terdapat variabel acak Sn yang berada di dalam himpunan dari A ditambah B min A per N. Tadi A, sini A,
lalu di sini A ditambah B min A per N, di sini A ditambah 2 kali B min A per N, dan seterusnya. Jadi kotak-kotak ini ya, di sini mulainya A, lalu A ditambah B min A per N, kan tadi luasnya B min A per N, ini juga sama B min A per N. Jadi di sini A ditambah 2 kali B min A per N, A ditambah 3 kali, sama di sini A ditambah 4 kali B min A per N, dan seterusnya. Tergantung luas dari tadi B min A per N, berapa kotak gitu ya. Lalu misal terdapat variabel acak Sn yang berada di dalam himpunan ini tadi ya, dengan probabilitasnya adalah ini. Ekspektasi dari Fx itu adalah sigma Fx kali Px. Rumusnya ekspektasi gitu ya, kalau diskrit ya. Kalau integral kan sigma, kalau integral biasa ya Ex ya, kalau Ex adalah integral X kali Fx gitu ya. Ya kalau Ex di diskrit, Ex ya sama dengan sigma X kali Px. Nah di sini yang ditegalkan adalah Fx ya. Integralnya adalah Fx. Berarti anggap ini sebagai X gitu ya. Ketika ini Fx maka Fx kali peluangnya gitu. Berarti integral antara Fx kali peluangnya. Nah, Fx tadi apa? Ini tadi. Ini kan Fx-nya. A ditambah I B min A per N ya. Nah ini peluangnya ya ini super N. Peluang dari X sama dengan Sn. Sehingga I kan tadi sama dengan limit kita hingga B min A per N tadi ya. Yang rumus yang ini ya. Sehingga itu sama dengan ini tadi kan Efx ya. Efx, nah, Efx kali super N kan tadi rumus yang ini. Rumus yang ini. Kan kali super N. Nah diketemukan dengan yang I kan. Ya ini kan ada yang I. Nah ini yang Efx. Jadi sama dengan Efx kali V min A. Jadi nilai integralnya itu ekspektasi Efx kali V min A. Jadi prosedurnya untuk integral antara A sampai Vfx adalah pertama bangkitkan X yang berdistribusi U uniform antara A sampai B. Untuk I-nya 1 sampai N. Dan N yang banyak gitu ya. Semakin banyak semakin baik. Lalu hitung rata-rata Fx gitu ya. Sama dengan super N kali sigma Fx. Nah, integralnya tadi B min A kali rata-rata dari ini, dari rata-rata Fx tadi. Fx kan tadi Fx kan rumus ini kan Fx tadi. Masing-masing ya. Ini kan Fx. Jadi integral tadi B min A kali Fx. Nah, X ini bangkitkan dari apa namanya? Uniform kan ya. Jadi dari bangkitan ini ketik balikan X, masukkan ke fungsinya gitu ya. Fungsinya masing-masing. Kalau sebanyak N ya berarti aja N hasil dari X tadi. Nah, di rata-rata jadi baru dikalikan dengan V min A. Seperti itu, mudah. Ada pertanyaan? Berarti sebetulnya mirip yaitu kayak accepted rejection, mana yang darah dihitung, mana yang tidak dihitung gitu ya. Seperti itu. Jadi masukkan, bangkitkan data yang bisa memenuhi bidang gitu. Bidang yang kita hitungkan gitu. Tadi kan X dan Y gitu ya. Masukkan X, masukkan ketemu Y. Kalau tadi yang integral, masukkan X-nya, lalu sumbu Y-nya kan Fx kan.
tinggal masukkan aja nilai efeknya berapa. Atau Y efeknya berapa. Nah, nanti terus ulang semakin banyak, nah, nanti di rata-rata ya ketemu nanti luasnya. Ada pertanyaan? Ada yang ditanyakan? Belum ya? Oke. Ini nggak tanya itu mengerti atau nggak tahu apa yang ditanyakan. Kalau masih bingung ya nanti bisa dipelajari kembali. Kalau nggak paham nanti silakan tanyakan di pertemuan. Jadi kalau sekarang nggak paham atau minggu kemarin habis baca-baca lagi ada yang nggak paham, silakan ditanyakan. Silakan tanyakan. Ini beberapa contoh ini ya simulasi ya sebentar ya. Tahu ini masih ingat tentang central limit theorem, teorema limit sentral, masih ingat? Pada intinya seperti apa teorema limit sentral itu? Kalau datanya banyak, asumsinya berdistribusi normal. Asumsi apanya? Datanya, sebarannya. Sebaran datanya. Ya. Ya, waktu kita kemarin bangkitkan bilangan random, ya, ketika n-nya kecil, n-nya banyak, sebarannya kayak gimana? Nggak berubah kan? Ya malah makin mendekati distribusi yang kita bangkitkan kan, bukan menjadi normal datanya. Semakin banyak kita bangkitkan, ya makin mendekati populasinya, distribusinya. Jadi apa? Teorema limit sentral. Yang normal itu apanya? Masih ingat? Ya, di situ ada, jadi yang menjadi normal itu bukan datanya. Jadi ketika misalkan suatu data distribusinya T misalkan. Ketika banyak populasinya ya T. Datanya ya. Ketika itu datanya gamma. Baik sedikit atau banyak, ya tetap gamma. Yang membedakan yang teorema sentral itu di apa? Statistik apa yang distribusinya normal itu? Statistik dari data itu apa yang distribusinya normal? Ya, di rata-ratanya yang distribusinya normal. Jadi ingat kembali prinsip dari tadi. Jadi ada suatu percobaan itu berulang, gitu ya. Percobaannya itu berulang. Jadi kayak kita mengumpulkan data ya. Nah, dari 1000 data gitu misalkan, kita mengumpulkan data 100. Kita ambil sampel 100. Kita ulang lagi 100 lagi. Ulang terus dari populasi diulang sekian kali. Misalkan sampai 1000 kali. Jadi data kan ada banyak kemungkinan sampel ya. Nah, itu diulang-ulang, jauhkan sampel-sampel terus. Nah, misalkan pengambilan sampel pertama ketemu X bar 1. Pengambilan sampel kedua X bar 2. Sampai X bar sebanyak mungkin sebanyak M lah gitu ya. Nah, masing-masing rata-rata tadi kan X bar 1, X bar 2 itu kan itu punya, kalau dikumpulkan semua itu kan punya rata-rata kan. Nah, rata-ratanya itu yang mendekati ke populasi. Yang diduga mendekati populasi. Berarti S bar-nya itu berdistribusi normal, yaitu normal ke ininya mu itu mu kalau apa pendekatan ke normal mu sigma kuadrat. Berarti yang berdistribusi normal itu adalah
rata-ratanya, bukan datanya, gitu ya. Jadi ketika N-nya besar, datanya ya distribusinya nggak berubah ya sesuai populasinya itu. Gitu. Tetapi rata-ratanya distribusinya apa saja ketika N-nya besar, maka rata-ratanya makin mendekati distribusi normal. Semakin mendekati distribusi normal jika datanya besar. Jadi prinsipnya kalau di orang Bayesian nyebutnya ini adalah frekuentis gitu ya. Jadi sampel itu diulang-ulang gitu, diambil lagi, tapi dengan kemungkinan sampel yang berbeda gitu. Ya mungkin ketemu dapat lagi, mungkin tidak. Nah itu prinsipnya. Nah itu yang seperti itu bisa kita bikin simulasi gitu. Nah simulasi Monte Carlo bisa diterapkan di sana untuk mengkaji general limit theorem seperti itu. Sebentar ya, saya kasih contohnya ya. Nah ini tadi contoh untuk apa? Yang P tadi ya. Misalkan sebanyak ini. Bangkitkan X, bangkitkan Y. Ya yang lingkaran di sebelah mana gitu. Nah tadi rumusnya tadi yang 4 kali tadi ya. Ya kalau diplotkan kayak gini. Jadi perkiraan P-nya ini dari jumlah yang di dalam lingkaran. Nah ini masih kurang banyak berarti ini masih 3,135. Jadi kurang banyak apa yang memenuhi titik-titiknya. Jadi bangkitkan antara ini min setengah sampai setengah gitu. Sama min setengah sampai setengah. Nah, itu dicari yang di dalam lingkaran berapa dibanding sama keseluruhan dibandingkan gitu ya. Ya ketemunya itu. Lalu yang central limit theorem kayak gini. Sekarang kita lakukan pengulangan sebanyak 1000 kali. Ini datanya ada 1000. Nah ini masuknya kita bangkitkan data. Sampel pertama ketemu rata-rata gitu ya. Kedua, pengulangan kedua ketemu rata-rata. Sampai 1000 pengulangan ketemu rata-ratanya. Jadi kita dapat 10 rata-rata. Kok belum keluar ya?
Ya seperti itu. Ini apa? Berarti nantinya yang punya rata-rata yang normal itu adalah MX-nya gitu ya. Bukan X-nya. X-nya tetap asli. Ya, yang MX-nya ini yang distribusinya adalah normal. Rata-rata ini yang distribusi normal. Nah, ini genom itu kita dapatkan nilai apa? Z-nya gitu ya. Dengan alfa sekian nanti kita dapatkan nilai Z-nya berapa. Kok nggak mau ini ya? Nah, lalu dari sini kita kok nggak jalan? Atau saya share di ini ya? Saya share di chat ya. Kok saya tadi gagal ya? Kenapa nggak tahu? Nah, mungkin ada yang mau mencoba. Siapa? Siapa yang bisa mencoba? Di saya kok nggak bisa jalan ya? Runningnya lambat, lagi lambat. Mas Fikri bisa? Halo? Ada yang bisa mencoba? Ya, ada yang bisa mencoba? Yang satu aja dulu. Yang apa? Menghitung kopi interval tadi. Halo? Terdengar suara saya? Terdengar, Pak. Oke. Terdengar, Pak. Bisa dicoba satu aja. Satu macam tadi. Siapa? Masa harus ditunjuk?
Mas Fadila Ahmad, bisa? Ada? Atau Mbak Talita Nabila? Ini sudah saya share. Ya, ya silakan. Nggak usah, itu sudah nggak usah. Yang central limit itu aja. Ya. Tadi yang tadi bangkitkan data tadi. Yang pertama tadi bangkitkan data, ya. Oke, plotnya gimana plotnya? Nah, tadi kan kita bangkitkan data itu kan, coba bikin histogram dari X-nya. Histogram X-nya. Nah, datanya kan kayak gini, gitu kan. Jadi datanya meskipun banyak, ya tetap gini bentuknya. Tetapi tadi kan rata-ratanya bisa kembalikan. Oh, nggak muncul. Jadi rata-ratanya bentuknya tadi histogramnya. Jadi rata-ratanya normal. Nah, seperti itu prinsipnya dari apa? Central limit theorem. Jadi yang punya yang mendekati distribusi normal adalah rata-ratanya, bukan datanya. Ya kayak gitu kalau kita menerapkan di simulasi. Coba yang ini apa? KS testnya seperti apa, Mas? KS testnya. Ya. Itu kan apa kesimpulannya? Normal tidak? Kok tidak? Normal kan ya. Value-nya lebih dari, kalau alfanya kan bawah 0,025, kalau di atas 0,05. Kan dua sisi. Apa yang berikutnya satu aja ini, Mas. 32 itu. Sampai grafik. Oke. Ya. Udah itu aja tadi. Yang itu aja tadi. Saya kembali. Ya. Ya, konsep dari apa namanya? COVID di interval itu seperti ini. Ya. Jadi dari sekian percobaan, misalkan tadi berapa kita itu. Nah, yang sekian persen, yang merah-merah ini, itu yang di luar, tidak mencakup dari parameter. Jadi di sini parameternya adalah misalkan 2 gitu ya. Berarti parameternya itu 2. Nah, yang mencakup itu yang hijau gitu ya. Jadi kalau 95%, 95% itu mencakup parameter. Nah, sisanya yang merah-merah tidak mencakup parameter. Itu cara bacanya COVID interval kayak gitu. Jadi pada prinsipnya seperti kita mengulangi suatu percobaan
sekian kali gitu ya. Nah 95% ya, mu-nya mencakup dicakup oleh interval tersebut gitu. Jadi intervalnya ada hijau-hijau ini mencakup dari mu. Tapi yang sisanya yang merah-merah dia tidak mencakup mu. Seperti itu. Bukan hanya satu data, tapi banyak pengulangan konsepnya. Arti ada suatu percobaan yang berulang. Itu konsep dari confidence interval. Nah, kalau disimulasikan seperti ini. Ada pengulangan sebanyak berapa tadi? Itu banyak ada pengulangan ya. B 150 kali. Gitu ya. 150 kali coba 95%-nya mencakup mu yang 2 ini. Tapi yang 5%-nya tidak mencakup mu. Seperti itu. Ya, cara bacanya kayak gitu kok confidence interval. Bukan peluang mu berada di antara batas bawah batas atas 9%, bukan. Nggak bisa dibaca kayak gitu. Kenapa? Karena dalam konsep peluang yang kita pelajari dalam di sini frekuentis itu ya, bahwa yang distribusi adalah rata-rata, statistiknya berdistribusi, bukan mu-nya. Berarti mu itu fix, satu angka tidak diketahui. Berarti yang punya distribusi adalah rata-ratanya. Makanya kita tidak bisa bilang bahwa peluang mu berada di interval antara A dan B itu sekian persen, itu nggak bisa kayak gitu. Kalau 90% kita yakin bahwa mu berada di interval itu ya boleh kalau kayak gitu. Atau bisa juga dari sekian kali percobaan 95%-nya berada mencakup parameter gitu. Di interval-interval dari sekian percobaan tadi mencakup parameter ada 95%. Kalau 100 berarti 95 interval itu 95 percobaan intervalnya itu mencakup parameter. Itu konsep dari confidence interval kepercayaan. Jadi kalau divisualkan seperti ini, ya lewat simulasi ya seperti ini, salah satu penerapan simulasi. Ada pertanyaan? Ya oke, silakan. Sudah. Sama juga kalau kita mengkaji regresi gitu. Mungkin ada yang kenal bootstrap ya. Ada yang pernah kenal, tahu apa pernah dengar bootstrap? Ya itu prinsipnya yang seperti itu. Ketika ketemu error-nya nggak normal gitu ya. Karena syaratnya asumsi regresi bahasa kan error normal. Nah itu bisa didekati yang pakai bootstrap tadi. Kan diulang-ulang. Tapi kan rata-ratanya menjadi normal gitu kan ya. Meskipun awalnya data yang nggak normal gitu ya. Ketika diulang-ulang terus, ya, rata-ratanya itu normal. Nah seperti itu juga. Jadi nanti diterapkan di bootstrap. Penerapan dari kayak seperti ini. Itu bootstrap, contoh penerapannya. Konsep itu yang dipakai. Baik, saya kira cukup sekian. Ada lagi? Tak ada pertanyaan, Mbak? Minggu depan ini ya kita kuis ya. Kita kuis. Tapi fleksibel aja kuisnya nanti. Nanti saya coba. Nanti yang tadi contoh program tadi, yang Kolmogorov Smirnov sama Ujiran tadi, itu dicoba manualnya gitu. Kalau gitu manual seperti apa? Ya nanti kita coba untuk pertemuan berikutnya, pertemuan depan. Jadi kalau ada pertanyaan nanti silakan ditanyakan. Kalau nanti minggu depan nggak ada pertanyaan lagi ya kita kuis.
Ya. Ya sambil untuk persiapan ini belajar untuk UTS-nya ya. Ada yang sudah dapat soal UTS yang dari tahun sebelumnya? Belum, Pak. Belum ya? Belum ada. Kali ada bisa di-share ke saya. Biar ada gambaran soalnya kayak gimana. Ya nanti mungkin itu dari Ini kuis. sih, Pak. Ya kenapa? Mungkin ada, saya nemu dari ini, Pak, angkatan 59. Ya boleh di apa? Nanti share ke saya ya. Iya, Pak. Oh iya, makasih. Gimana, ada pertanyaan lain nggak? Ini tadi dicoba-coba yang lain kan, tadi saya contohkan hanya fungsi ya. Satu fungsi aja ya. Nah coba diterapkan, kan kita sudah bagikan banyak distribusi ya sebelumnya ya. Di awal-awal sudah ada yang inverse form, lalu ada normal, ada T, F gitu ya. Itu silakan dicoba gimana jalankannya gitu ya. Dari contoh tadi diterapkan ke distribusi lain seperti apa. Nanti hasilnya silakan tugasnya itu aja, dicoba yang dari yang sudah dibangkitkan, diterapkan ke contoh yang tadi. Dari apa, uji-uji tadi loh, Gaussian-Vinov, uji RAN itu diterapkan, nanti seperti apa hasilnya. Gitu ya. Ada pertanyaan. Tapi bangkitnya jangan dari R ya, jangan pakai fungsi R, tapi fungsi yang pernah kita buat sendiri. Ya, seperti contoh waktu T atau pakai acceptance rejection gitu ya. Yang pernah dibuat dari latihan dan tugas kemarin. Itu diterapkan ke yang contoh tadi. Dan nanti bikin apa? Ya ulasan lah dari hasil itu seperti apa. Oke, sambil belajar manualnya ya, cara mengerjakan manual seperti apa. Nanti saya coba untuk kuis, kira-kira bisa atau tidak nanti. Tapi nggak banyak, nanti paling bikin 21 angka lah, 21 angka. Nanti angka randomnya saya kasih gitu. Nanti dapatnya hasilnya angkanya seperti apa itu nanti seharusnya bisa manual kalau angkanya nggak banyak. Tapi kuisnya nggak bisa, agak lama waktunya, nggak cepet, enggak santai. Oh, ya, mengenai tugas ada pertanyaan tidak? Tugas yang apa? Untuk sebelum UAS itu sudah ada konsepnya, ada ide untuk topik tugasnya. Ya, belum. Jadi bisa penerapannya kayak contoh tadi, itu kan tadi contoh CLT gitu ya. Bisa contoh ke yang lain, mengkaji regresi ketika ada asumsi dilanggar. Berarti ketika ada multiko gitu, efeknya apa itu dikaji secara simulasi. Apa perlu contoh? Satu kali gitu. Dan nanti saya coba buatkan. Nanti silakan kembangkan sendiri ya. Tapi yang kalau secara konsep, contohnya ada yang saya upload ya. Mungkin secara pembuatan enggak ada, cuma secara konsep, secara prinsipnya seperti itu yang saya upload. Jadi seperti misalkan ada pencilan itu, efek ke estimasi parameter seperti apa, kebiasnya itu bisa dikaji dari simulasi saja.
Itu membantu untuk memahami teori gitu. Jadi membantu memahami teori-teori yang ada itu bisa pakai simulasi. Kak saya kalau secara rumus bingung, ya biasanya bikin programnya itu baru bisa paham. Jadi tadi ya dilanjutkan untuk satu data simulasi untuk responsi ya. Yang lain, yang tugas kemarin apa sebelumnya? Yang tugas pembangkitan data invest transform sebelumnya distribusi apa ya? MS Fur ya. Pernah kan MS Fur ya? Nah, itu diterapkan ke yang tadi, gitu ya. Terapkan yang tadi komunikasinya seperti apa, ya untuk responsinya. Nanti sisanya untuk normal, T, F, P square ini untuk tugas. Nanti silakan diulas. Ada pertanyaan? Mohon izin Pak. Ya silakan. Tadi yang untuk buat tugas itu yang normal, kemudian apa lagi ya Pak? Saya agak kurang tadi Pak. Yang sudah kita buat, yang pernah kita buat, ada distribusi normal gitu kan. Apalagi ada T, K square ya. Iya, K square. F gitu ya. F gitu ya. Ada kan? Iya Pak, ada Pak. Normal Nah, itu untuk tugas. Kalau yang responsi sekarang yang pakai invest transform, transformasi invest yang Inverse kalau transform. nggak salah MS Fur kalau nggak salah, pernah ada tugas MS Fur di awal-awal. Oh iya Pak. Ya, itu diterapkan ke data yang sekarang, ke yang sekarang. Bisa nggak kira-kira menyesuaikan dengan dari fungsi yang ada? Kan sudah ada, nggak bikin baru kan, hanya melanjutkan aja. Oh dari iya. yang ada ini sekarang. Baik Pak, terima kasih Pak. Bisa ya, insya Allah bisa lah. Sudah ada kok, tinggal menerapkan saja. Nah, supaya tahu, biar tahu ininya apa alurnya seperti apalah. Jadi yang sempat saya coba yang frekuensi tesnya baru Kolmogorov-Smirnov yang untuk uji itu keajakannya baru run test yang dua itu saja. Kalau mau melanjutkan yang run test yang panjang itu lengthnya itu ya silakan. Kalau mau melanjutkan. Sebenarnya kalau program kan dari langkah-langkah yang ada dibuat kan bisa programnya. Ya, sambil latihan bikin program juga. Nah, kalau pas ketika bikin ada kendala, ada yang masalah itu ya silakan ditanyakan. Nggak apa-apa, silakan tanya. Ya kalau nggak dicoba ya nggak tahu. Baik ya, silakan dilanjutkan ini untuk tugas responsinya. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, bisa kita akhiri. Nggak ada lagi pertanyaan ya. Nggak ada, oke. Baik, bisa kita akhiri, silakan berdoa dulu. Persiapan. Sebelum mengakhiri perkuliahan pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa. Berdoa dapat dicukupkan. Baik, terima kasih atas ini ya perhatiannya. Terima kasih atas perhatiannya, atas kerjasamanya. Semoga yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Minggu depan kita lanjutkan kembali ya kira-kira apa yang belum
sambil review lah, sambil review yang pertemuan sebelumnya. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi